Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Novelia Helena Rawung Herwila akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Implementasi PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan dan pengaruh kewajiban perpajakannya. Latar belakang saya mengambil judul ini karena dalam melaksanakan kegiatan penjualan barang maupun jasa, perusahaan akan memperoleh pendapatan yang akan menyebabkan laba atau rugi pada perusahaan. Sektor usaha yang memiliki kondisi persaingan yang sangat ketat saat ini adalah industri perhotelan. Seperti yang kita ketahui, industri perhotelan merupakan salah satu sektor penunjang kepariwisataan nasional. Di dalam dunia industri perhotelan, setiap perusahaan akan berusaha untuk mencari pendapatan yang besar. Segala cara akan dilakukan untuk memajukan perusahaan. Meskipun terjadi persaingan antar perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, namun hal ini menjadi dasar untuk memacu setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan laba rugi. Pendapatan atau revenue merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Apabila pendapatan lebih tinggi dibandingkan biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Begitupun untuk keadaan sebaliknya, di mana biaya lebih kecil dibandingkan biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pengakuan pendapatan menjadi hal yang rumit dalam menentukan pendapatan, terlebih apalagi pengakuan pendapatan dalam industri perhotelan yang dimana memiliki ketentuan khusus mengenai tax dan service charge yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 2/MEN-1999 tentang pembagian uang servis pada usaha hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya. Masalah lain yang timbul dari kebijakan pengakuan pendapatan dengan metode income tentu memiliki konsekuensi terhadap kewajiban perpajakannya. Maka dari latar belakang data, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan dan pengaruh kewajiban perpajakannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi atau penerapan PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan, khususnya pada Hotel Aston Kupang. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh implementasi PSAK nomor 23 terhadap kewajiban perpajakannya. Dari penelitian saya diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang akademis maupun di bidang praktisi, yang mana di bidang akademis dapat memberikan tambahan di bidang literatur yang berkaitan dengan implementasi PSAK nomor 23 pada industri perhotelan. Yang kedua, di bidang praktisi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk hotel terkait dalam implementasi pendapatan dalam Hotel Aston Kupang. Untuk kajian teori, yang pertama, hotel. Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM 37/PW 340/MPPT 86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan minum, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM 53/HM001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel. Usaha hotel adalah usaha penyedia akomodasi berupa kamar-kamar dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, menurut Lawson tahun 1973, hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan yang memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makan minum, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Selanjutnya, menurut Agus Sulastiono, hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, dikelola oleh pemiliknya atau owner dengan layanan tempat tidur, dengan fasilitas makan minum serta fasilitas lainnya. Untuk dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh pemilik hotel, seseorang harus membayar dengan harga atau tarif yang sudah ditentukan.
Sumber-sumber pendapatan hotel di antaranya yaitu pendapatan dari hasil penjualan kamar, pendapatan dari hasil penjualan makan minum, pendapatan dari meeting room atau ballroom, pendapatan dari laundry, telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan merupakan unsur penting bagi kelangsungan suatu perusahaan yang mengharapkan laba bagi kegiatan operasionalnya. Menurut Kiyosho dan Wignan tahun 2012, pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atas produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Selanjutnya, menurut PSAK nomor 23 menjelaskan tentang pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23 dalam paragraf 7 menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagihkan untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Menurut Harahap tahun 2011, pengakuan adalah proses pembentukan satu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi, yaitu yang pertama, ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari dan atau ke dalam perusahaan. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 menyatakan pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Menurut Harahap tahun 2009 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Aturan pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat dalam PSAK nomor 23 yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari pertama penjualan barang, kedua penjualan jasa, ketiga bunga, 4 royalti, dan yang kelima dividen. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. Selanjutnya, pajak. Definisi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam peraturan daerah Kota Kupang pasal 7 tahun 2011 tentang pajak daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang juga mencakup penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek seperti gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, losmen, dan rumah penginapan serta kamar kos yang jumlahnya lebih dari 10 kamar. Subjek pajak hotel orang pribadi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah di mana tempat hotel tersebut berlokasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian tidak terlepas dari teknik dan prosedur. Menurut Sugiono tahun 2010, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Teknik analisis. Dalam menganalisis data, saya menggunakan metode deskriptif, di mana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis
sehingga memberikan keterangan lengkap sebagai pemecah masalah yang dihadapi. Untuk menganalisis data diperoleh dalam pembahasan ini. Teknik yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif, yang data-data diperoleh dari penelitian dikumpulkan kemudian disusun. Menurut Sugiono tahun 2009, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Terima kasih.